Senang sekali saya Reza Medalianti dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program acara Up to Date berikan info terkini. Pemirsa, kali ini kita kedatangan narasumber yakni Ketua BKP RMI, Bapak Hasbi Mustafa. Assalamualaikum Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang poker ya Pak ya. Poker BKP RMI ini Pak. Apa sih Pak kesibukan kita saat ini? Jadi poker ya, program kerja. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah pelantikan pengurus masa bakti 2022-2026. Jadi setelah pelantikan ini sebenarnya sih kami belum begitu banyak untuk mengumpulkan program kerja selain dari program kerja yang sudah kita jalankan selama ini, karena saya terpilih alhamdulillah kedua periode ya. Jadi program lama itu bisa kita yang belum terselesaikan seperti itu bisa kita lanjutkan di periode ini. Di antaranya adalah standarisasi ustaz-ustazah, kemudian gerbek masjid dan sunatan masal. Pokoknya masih banyak program-program yang akan kita jalankan di periode ini. Ada lagi kita akan mencari nanti semacam kampung Quran seperti program DPW BKPRMI Provinsi Sumatera Selatan itu include dengan kita, jadi pas berjalan dalam satu program seperti itu. Dan insya Allah wisuda santriwan santriwati. Selama ini kita sudah lama tidak mengadakan wisuda. Terakhir kemarin 2021 Desember dari 2016 atau 2015 kemarin terakhir wisuda santriwan santriwati. Nah ini kita usahakan setiap tahun itu harus ada wisuda seperti itu. Kemudian PASI, Festival Anak Soleh. Ini kan acara PASI ini kan 2 tahun sekali oleh DPP BKPRI Pusat Wilayah, dan alhamdulillah program kita untuk PASI ini kita adakan setiap tahun untuk memotivasi, mengevaluasi hasil belajar mengajar dari santriwan santriwati seperti itu. Oke, tadi Bapak sempat bercerita PASI. Sebenarnya PASI sendiri apa sih Pak? Festival Anak Soleh Indonesia. Kalau di STQ itu kan punya event tilawatil Quran seperti itu kan, syarif dan lain sebagainya. Nah, di KPRMI ini punya PASI, Festival Anak Soleh, itu sampai ke nasional. Jadi kita di daerah ini mengadakan PASI, yang juara 1 kita kirim tingkat provinsi, yang juara 1 di provinsi kita kirim ke nasional. Ini event BKPRMI 2 tahun sekali. Tapi di Lubuk Linggau ini kita programkan Festival Anak Soleh ini setiap tahun untuk mengevaluasi, kemudian memotivasi ya santriwan santriwati untuk lebih giat lagi belajar seperti itu. Oke, tadi Bapak sempat cerita bahwa dari PASI ini bahwa anak-anak sering dikirim per tahun ke tingkat nasional. Itu saat ini Pak? 2 tahun sekali. Kita sudah selesai alhamdulillah PASI tingkat nasional. Kebenaran bulan Maret tadi tahun ini PASI tingkat nasional, tingkat provinsinya bulan September 2021, nasionalnya Maret 2022 ini tadi di Sumatera Selatan. Kebenaran dari Lubuk Linggau alhamdulillah dapat tingkat provinsi itu dapat 9 orang ya, 9 cabang. Begitu dikirim tingkat nasional mewakili provinsi Sumatera Selatan kita dapat 4 cabang seperti itu. Masya Allah. Itu dalam rangka program apa Pak? Ke tingkat provinsi nasional dalam rangka apa? Ada yang ikut lomba azan, seperti lomba azan, kemudian lomba kaligrafi, lomba tilawatil Quran, murotal Quran, dan cerdas cermat. Oh, berarti Ada tingkatan tingkat TPA, tingkat TQA. Berarti banyak Jadi sekali. 19 cabang yang dilombakan. Banyak sekali berarti Pak ya, namanya dari tingkat anak-anak hingga dewasa ya Pak ya. Hingga dewasa, dan alhamdulillah DPD BKPRMI Kota Lubuk Linggau waktu tingkat provinsi Sumatera Selatan meraih juara umum 2
yang dua. Jadi nomor satunya Kota Palembang, tingkat provinsi. Alhamdulillah kita Lubulingga ya luar biasa ya prestasi untuk meraih juara umum 2 itu kan dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel. Ini suatu kebanggaan Pak. Betul. Target selanjutnya kita harus jadi juara 1 nih Pak. Harus pastinya, dan kita targetkan Lubulingga harus tuan rumah PASI ke-12 2 tahun yang akan datang insyaallah. Insya Allah, amin ya Pak ya. Terus Pak, selaku ketua BKPRN ini Pak, bagaimana pandangan Bapak menurut Bapak nih remaja masjid saat ini? Ya, di Kota Lubulingga ini sebanyak 200 masjid lebih ya di Kota Lubulingga ini, dan siapa lagi kalau bukan remaja masjid untuk mengganti generasi yang tua seperti itu kan. Jadi remaja masjid ini harus dihidupkan, dan kita selama ini sudah berjalan alhamdulillah dengan pembentukan forum Ikatan Remaja Masjid Pirma. Jadi di Sumatera Selatan itu ada juga Pirma Sumsel di kabupaten kota, ada juga Pirma kabupaten kota, dan itu sudah kita bentuk alhamdulillah. Sekarang ini sudah aktif berjalan, kita yang melantik ya di BDB KPRMI, karena Pirma itu di bawah naungan di BDB KPRMI. Jadi yang ada Irmanya sudah kita lantik. Mereka punya punya wadah dan aktif mengadakan pertemuan seperti itu, mengadakan pengkajian yang Islami. Jadi mereka ini insya Allah generasi penerus, bibit-bibit yang akan memakmurkan masjid. Salah satu 7 golongan yang dirindukan surga itu salah satunya pemuda yang terkait di masjid seperti itu. Kapan lagi kan? Nanti tapi jangan mumpung masih muda ini kayak bahasanya itu seperti kelapa, puas-puas lagi muda, tua nanti tinggal bongkoknya misal. Jangan seperti itu. Jadi memanfaatkan masa muda dengan kebaikan seperti itu. Lalu seperti apa Pak? Pada saat ini kan masalah remaja atau masalah kita sendiri adalah era digital. Yeah. Tentu banyak sedikitnya para remaja ini akan terpengaruh dengan era digital. Nah, nanti seperti apa Pak peran dari remaja masjid sendiri dalam menyampaikan ilmu atau tetap mendakwai ilmu-ilmu yang telah didapat itu Pak? Tapi jangan dijawab dahulu, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali dalam Up to Date memberikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program acara Up to Date berikan info terkini. Bersama saya Reza Mendalianti dan Bapak Hasbi Mustafa tentunya. Segmen kedua udah menarik ya Pak ya? Iya. Pak, kita lanjut nih Pak yang tadi Pak. Ini gimana Pak peran remaja masjid yang saat ini dengan musuh di era digital Pak? Iya. Kita lihat sekarang ini deras sekali ya informasi, sehingga remaja itu kayaknya lebih tertarik kepada HP. Bangun tidur lihat HP, habis mandi lihat HP. Jangan kita sendiri seperti itu juga kan. Sudah parkir motor lihat HP, duduk di kursi meja kerja lihat HP. Inilah yang akan merusak generasi muda ya. Jadi remaja masjid ini kita galakkan, kita aktifkan seperti itu untuk membentengi ya, harusnya informasi game seperti itu kan. Jadi dengan ada kesibukan, dengan ada kegiatan remaja masjid ini akan ya sedikit tidaknya untuk meredam waktu untuk main game, waktu untuk menyibukkan diri dengan internet, dengan era digital. Jangan sampai remaja kita ini rusak, lupa waktu sehingga lupa untuk beribadah terutama di masjid seperti itu. Jangan sampai. Nah, peran BKPRMI dan forum Ikatan Remaja Masjid ini untuk membentengi itu sehingga remaja-remaja bisa menyibukkan diri di organisasi,
menghadiri kajian-kajian yang diadakan oleh firma itu, memakmurkan masjid dan lain sebagainya seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan remaja itu bisa seperti itu, bisa untuk membentengi diri dari arus globalisasi ini seperti itu. Oke. Lalu Pak, untuk jumlah remaja masjid sendiri di Kota Lubuk Linggau ini yang tersebar tiap kecamatan itu ada berapa anggota Pak? Di Lubuk Linggau ini lebih kurang 200-an lebih masjidnya, 250-an lebih masjid. Setiap masjid itu mempunyai ikatan remaja masjid. Memang ada beberapa masjid yang belum dilantik remaja masjidnya. Jadi setiap masjid itu insya Allah nanti yang belum ada irmanya, singkatannya itu akan kita bentuk irmanya. Dan sudah beberapa titik di kecamatan dalam wilayah Kota Lubuk Linggau ini sudah kita lantik. Kecamatan Barat 1, kemudian Timur 2, Utara 1, Barat 2. Selebihnya ada beberapa yang memang belum kita lantik seperti itu. Tapi ikatan remaja masjidnya sudah ada, tapi belum kita lantik. Dan kita terbitkan SK. Jumlahnya sangat banyak ya. Jumlahnya sangat banyak. Mudah-mudahan mereka itu aktif. Jangan sampai kita kuantitasnya banyak seperti itu, tidak ada kualitas. Betul, Pak. Lalu seperti apa Pak peran dari BKP RMI untuk membina dengan sebanyaknya 200 remaja masjid yang tersebar di Kota Lubuk Linggau, Pak? Ya, mereka itu kita rekrut, begitu ada kegiatan kita libatkan. Ketika mereka mengadakan kegiatan kita support secara material, secara moral kita support sehingga mereka itu semangatnya itu kuat untuk mengadakan kegiatan. Kita support dan kita rangkul mereka itu di BKP. BKP ini punya kegiatan nanti setiap bulannya itu ada kegiatan seperti keramas ya. Apa tuh Pak keramas? Kemah remaja masjid. Kemudian ada nanti semacam outbound-nya. Jadi mereka itu sibuk organisasi, sibuk silaturahmi sehingga terbentengi dari mereka itu dengan arus globalisasi saat ini. Ya, remaja ini kan hobinya jalan-jalan ya, tapi dalam Islam itu rihlah ya, jalan-jalan yang baik seperti itu. Iya, mengingat bahwa usia remaja itu mungkin di atas 17 tahun, 18 tahun itu masih identik dengan main. Ya, rentan dengan permainan. Otomatis mungkin kegiatan dari BKP sendiri harus nyemplung nih ke sini seperti misalnya outbound, ya Pak ya. Oke Pak, tadi Bapak kan sudah banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh remaja masjid. Seperti salah satunya kata Bapak tadi outbound. Otomatis dengan sebanyaknya remaja masjid, bohong jika kita tidak berbicara tentang dana Pak. Itu gimana Pak terkait dengan pendanaan? Ya, organisasi itu hidup karena ada dananya. Dan organisasi itu bergantung kepada ya dana. Kalau tidak ada dana, mustahil organisasi itu akan hidup. Jadi alhamdulillah di BKP RMI Kota Lubuk Linggau ini disupport oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau yang baik itu masalah materi ya dana hibah dan bantuan guru ngaji seperti itu. Nah, memang firma ini tidak ada dana, tapi BKP RMI yang akan menyupport kegiatan mereka itu. Misalnya mau mengadakan kegiatan perlu konsumsi, kita berikan konsumsi. Nah, kita support dana untuk kegiatan itu. Alhamdulillah BKP RMI yang kita berterima kasih kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau yang menyupport bukan hanya di BKP RMI sih. Organisasi keagamaan di Lubuk Linggau ini disupport oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini dana operasional seperti itu, sehingga organisasi ini hidup berjalan sebagai mesti. Ya, kegiatan-kegiatan yang ada itu selain dari support dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, kita punya kas, remaja masjid juga punya kas, masjid juga punya dana. Kalaupun nanti BKP RMI tidak mempunyai dana dan lain sebagainya, mereka ini punya iuran, punya infak pribadi masing-masing seperti itu dari masjid juga. Oke, dari semua Bapak cerita tadi ini mungkin termasuk dari
kegiatan atau bagian-bagian dari program kerja dari BKPRI ya Pak ya. Betul. Namun selanjutnya kita akan membahas ya, ini saya baru dengar info bahwa Senin kemarin BKPRI ini baru melaksanakan LMD 1 Pak. Betul. Dan kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda bersama kami, tentunya bersama saya Reza Medalianti dan Pak Hasbi Mustafa. Pak, ini nggak terasa udah segmen terakhir Pak. Lanjut ya Pak ya. Katanya Pak pada Senin kemarin BKPRI baru mengadakan LMD 1 Pak. Bisa diceritakan Pak kegiatan itu kegiatan seperti apa Pak? Ya, jadi LMD 1 ini latihan manajemen dakwah ya, sebagai syarat untuk menjadi atau menduduki jabatan yang ada di DPD BKPRI. LMD 1 ini bukannya ada dalam satu tempat, LMD 2, LMD 3, bukan seperti itu. Jadi LMD 1 ini untuk daerah, untuk DPK ya, Dewan Pimpinan, Dewan Pengurus Kecamatan BKPRI, kemudian untuk DPK, Dewan Pengurus Kelurahan seperti itu. Nah, ini harus mengikuti LMD 1 dulu. Jadi ketua pun harus, saya kemarin tidak akan terpilih kalau tidak ada sertifikat LMD 1. Jadi dari 100 berikutnya LMD 2 itu diadakan di provinsi. Untuk menjadi pengurus di tingkat provinsi. LMD 3 itu diadakan di nasional, di pusat, untuk menjadi pengurus pusat. Nah, siapapun yang sudah ikut LMD 1 ini boleh ikut atau boleh menduduki jabatan di DPD BKPRI di daerah seperti itu, dan itu sebagai syarat untuk menjadi pengurus. Kalaupun tidak lulus, itu harus ikut LMD 1 di mana saja. Misalnya nanti kabupaten kota lain mengadakan, dia tidak lulus LMD 1 kemarin di Lubuk Linggau, harus ikut di tempat lain. Alhamdulillah kemarin 110 orang pengurus DPD BKPRI yang ikut kemarin, lebih kurang 60 orang. Baik dari pengurus firma ya, Pak Forum Ikatan Remaja Masjid, dari pengurus DPD BKPRI yang senior seperti itu, ikut pada LMD 1. Dan ini belum ada langsung pengumuman ya, karena hasil LMD 1 dari pretest, post-test, kemudian kehadiran dan lain sebagainya itu dikirim ke DPP BKPRI. Nanti baru ada hasilnya, baru kita umumkan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Dan ini diinapkan ya, peserta itu diinapkan, sholat berjamaah, Karantina ya Pak ya? Karantina, betul, sholat tahajud, kemudian senam dan lain sebagainya. Itu kegiatan dimulai dari jam berapa Pak? Kemarin kita jam 8 pembukaan sampai dengan jam 23, jam 11 malam. Kemudian hari kedua seperti itu juga. Dan kemarin sudah ditutup oleh Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini staf ahli Wali Kota Lubuk Linggau, dan dihadiri oleh DPW Provinsi Sumatera Selatan, kemudian tim mudarib ya. Tim mudarib itu tim yang memberikan materi, tim penguji dan lain sebagainya dari provinsi juga. Berarti kegiatan LMD ini kontinu sifatnya Pak ya? Sebenarnya tidak juga. Jadi kabupaten kota itu harus mengadakan LMD 1, dan ini amanah seperti itu, amanah ADART hasil musyawarah nasional 2018 di Jakarta. Jadi kita kalau sudah LMD 1 ini mungkin berapa tahun berikutnya lagi baru mengadakan LMD 1. Itu pun tergantung dari ya dana tadi ya, seperti itu. Lagi-lagi dana ya Pak. Iya. Biasanya berapa tahun sekali Pak untuk pelaksanaan LMD sendiri? Setiap tahun ada sih sebenarnya, tapi misalnya Sumsel mengadakan, kemudian provinsi lain lagi mengadakan, atau di Sumsel ini
Tadi kemarin itu sambutan dari Ketua DPW BKPRMI Provinsi Sumatera Selatan sudah Lubuk Linggau ini LMD 1. Nanti bulan 9 ini di Ogan Ilir. Terus nanti setiap kabupaten kota itu mengadakan LMD 1. Seandainya Pak dari peserta yang tidak lulus kemarin, berarti itu bisa mengikuti LMD 1 yang di Ogan Ilir gitu? Boleh. Jadi bagi yang belum lulus itu boleh mengikuti LMD 1 yang diadakan oleh kabupaten kota lain. Karena pengurus ini harus mempunyai sertifikat LMD 1 itu. Tapi bayar ya kalau ikut kabupaten kota lain. Kita kemarin gratis kan itu untuk ikut LMD 1. Sudah kita gratiskan, masih saja yang tidak mau ikut kan. Jadi DPD tidak salah lagi seperti itu. Iya betul Pak. Lalu Pak, melalui pelatihan LMD sendiri tentu banyak ilmu materi yang didapatkan oleh peserta Pak. Nah nanti bagaimana proses dakwah dari peserta LMD atau anggota BKPRI sendiri untuk menyampaikan dakwah tentunya di tiap kecamatan nih Pak? Betul. Jadi Forum Ikatan Remaja Masjid ini kan mengadakan semacam kajian satu bulan sekali nggak salah. Ada lagi kemarin itu safari subuh dan safari maghrib mengaji ya, Nah nanti pematerinya narasumber itu dari pengurus BKPRMI yang sudah ikut LMD 1. Jadi dakwahnya itu kan dari LMD 1 ini sudah kuat ya, sudah punya SK, sudah dilantik kemarin itu, kemudian mempunyai sertifikat LMD 1. Jadi sudah wajar mereka yang lulus ini nanti memberikan dakwah kepada ikatan-ikatan remaja masjid, kepada ustadz-ustazah seperti itu. Oke Pak, Bapak sendiri kan selaku Ketua BKPRMI Pak, tentu sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya Pak ya. Ada nggak Pak selama Bapak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut terjadi hambatan Pak? Hambatan? Misalnya dalam menyampaikan dakwah atau mungkin cara seperti itu. Alhamdulillah di Kota Lubuk Linggau ini kondusif ya. Jadi kita mengadakan pembinaan untuk ustazah lancar, kemudian disupport oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau secara moral, mereka hadir, secara material mereka juga menyupport seperti itu. Dan alhamdulillah tidak ada hambatan. Kadang-kadang ya pesertanya saja kadang-kadang kurang aktif seperti itu kan. Kita sudah hadir, pemateri juga kita sudah datangkan, kegiatan seperti pembinaan ustaz-ustazah itu kan sebenarnya mahal, ilmu itu mahal. Iya betul Pak. Bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut? Iya, tajwid, makhrajul huruf dan lain sebagainya. Tapi proses ya Pak. Iya, tapi kadang mereka ini ya mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya sehingga tidak hadir seperti itu. Cuman itu saja. Jadi kita mengharapkan kehadiran itu lebih, misalnya harus 100 orang yang datang mungkin 50 orang atau 40 orang. Hambatan yang mendetil tidak ada. Alhamdulillah program-program yang dijalankan dari 2018 masa bakti kami kepengurusan tidak ada halangan, lancar-lancar saja. Ini Pak, nggak terasa kita udah segmen terakhir dan sebentar lagi kita akan closing Pak. Tapi ada satu pertanyaan khusus nih Pak dari saya. Bapak kan udah 2 periode nih Pak menjalankan selaku Ketua BKPRMI Pak. Ada nggak Pak program apa yang belum Bapak realisasikan di tahap ke-1 yang mungkin akan Bapak realisasikan di tahap ke-2 ini Pak? Ada sih sebenarnya. Kami memang periode masa bakti 2018-2022 itu untuk menggali keilmuan ustadz-ustazah ya. Saya sampaikan tadi, jangan sampai kita ini kuantitasnya banyak seperti itu membuat tapi kualitasnya minim. Jadi ini ada wacana seperti itu. Jadi yang mahir, yang belum mahir, yang sedang seperti itu, jangan sampai kita buang ustadz-ustazah ini. Kita rangkul, kita bina sehingga mereka itu bisa mahir. Nah, ini tahun ini program DPW BKPRMI ada standarisasi ustadz-ustazah. Jadi include, insya Allah ini terlaksana untuk standarisasi ustadz-ustazah. Mudah-mudahan dengan standarisasi ini mereka itu punya keinginan untuk belajar lagi.
kita mengajarkan Al-Quran itu kan kalau salah, keliru, murid kita itu nanti menjadi ustadz-ustadzah, menjadi guru, mengajarkan lagi kan keliru pula. Betul. Bisa jadi 7 keturunan keliru semua. Jadi kalau ada standarisasi ini, oh ini seperti ini bacanya, menyebutkan huruf ini seperti ini yang benar misalnya kan. Nah, akhirnya menjadi amal jariah. Sekalipun kita sudah meninggal, pelajaran tadi masih diajarkan, pahalanya tetap mengalir seperti itu. Berarti kita lakukan pengkategorian mungkin ya Pak ya. Betul. Untuk yang belum fasih, Ya, kita akan latih lagi, akan perdalam Ya. lagi ilmunya seperti ya, itu ya Pak. sampai Masya kita Allah. buang kan kasihan, kita rangkul mereka. Bukan jangan disudutkan nih Pak ya, Iya. kita rangkul dan belajar bersama-sama ya Pak ya. Iya. Oke Pak, terakhir Pak, harapannya Pak untuk BKPR ini ke depannya Pak, silakan. Mudah-mudahan kepengurusan yang baru saja dilantik ya, yang tertuang di SK nomor 112 strip A garing BKPRMI titik 78 Romawi 2022 tanggal 23 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah ini dapat kerjasama dan sama-sama bekerja menjalankan organisasi. Dan sampai kita misalnya ada kegiatan tidak datang, tidak aktif, dengan pelantikan dan sudah di LMD kan satu seperti itu, mudah-mudahan mereka aktif untuk berbuat dan bermanfaat seperti itu. Itu semboyan BKPM itu berbuat bermanfaat seperti itu untuk umat. Mudah-mudahan dapat mencerdaskan masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya dari buta aksara Al-Quran. Oke, Masya Allah, semoga apa yang menjadi harapan Bapak tadi dapat terlaksana dengan baik. Amin. Insyaallah. Pemirsa, demikianlah tayangan Up to Date kali ini bersama saya Riza Elianti dan Bapak Hasbi Mustafa. Kita pamit undur diri. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.